Kadang-kadang, dokumen pemerintah yang kelihatannya kaku dan formal itu ternyata menyimpan cerita yang menarik banget di dalamnya. Hari ini, kita akan coba membedah sebuah surat keputusan resmi buat melihat gimana ceritanya sebuah tagihan pajak yang jumlahnya fantastis bisa dibatalkan. Dan yang lebih penting lagi, apa artinya semua ini buat kita? Coba deh, bayangin sejenak. Anda buka surat, dan jeng-jeng, angka ini yang muncul. 32.980.938 rupiah. Utang pajak yang harus Anda bayar. Kaget kan pastinya? Nah, inilah titik awal dari cerita kita hari ini. Oke, kita akan bedah proses ini satu persatu ya. Kita mulai dari tagihan yang bikin shock tadi, terus kita lihat surat keputusannya, kita gali apa alasan dan dasar hukum di baliknya, sampai nanti ke keputusan finalnya. Dan yang paling penting, kita cari tahu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari semua ini. Jadi, semua ini berawal dari sini. Seorang wajib pajak bernama Ibu Desi, dia menerima surat tagihan pajak atau yang biasa disingkat STP dengan total tagihan hampir 33 juta rupiah. Wow, jelas ini bukan jumlah yang kecil ya. Dan dari sinilah seluruh proses yang akan kita bongkar ini dimulai. Nah, sebagai solusinya, muncullah dokumen ini. Sebuah surat keputusan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Ini bukan surat biasa loh. Ini adalah sebuah dokumen hukum yang punya kekuatan penuh untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Yuk, kita lihat lebih dalam isinya. Setiap keputusan resmi itu pasti ada alasannya kan? Nah, dalam dokumen kayak gini, bagian itu disebut menimbang. Disinilah pemerintah ngejelasin justifikasinya atau alasan kenapa keputusan ini tuh perlu diambil. Gampangnya, ini adalah bagian kenapanya. Nah, yang ini penting banget nih. Ini menunjukkan kalau birokrasi itu punya mekanisme buat memperbaiki dirinya sendiri. Prosesnya jelas banget. Pertama, ditemukan data baru. Lalu mereka melakukan penelitian resmi. Dan dari hasil penelitian itu, ketahuan kalau tagihan yang awal itu ternyata keliru dan ya harus dibatalkan. Ini menunjukkan ada proses yang terstruktur, bukan keputusan yang asal-asalan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian mengingat. Kalau tadi menimbang itu soal kenapa, nah mengingat ini soal atas dasar apa. Disinilah dokumen ini dapat kekuatan hukumnya, karena dia merujuk langsung ke undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jadi, poin utamanya di sini adalah keputusan pembatalan ini tuh nggak diambil sembarangan. Landasan hukumnya kuat banget, mulai dari level undang-undang sampai ke peraturan-peraturan teknis di bawahnya. Ini penting, karena ini artinya ada sistem yang memang dirancang untuk memastikan keadilan, termasuk saat terjadi kesalahan. Dan inilah dia, puncaknya. Bagian yang paling ditunggu-tunggu dari dokumen ini, memutuskan. Disinilah putusan finalnya dijatuhkan. Semua pertimbangan dan dasar hukum yang tadi kita bahas, itu mengerucut jadi satu tindakan yang konkret. Lihat deh bahasanya, lugas, kuat, dan gak ada keraguan sama sekali. Cuma satu kalimat yang sangat jelas. Membatalkan surat tagihan pajak. Inilah momen di mana masalah senilai sampai 33 juta rupiah itu secara resmi selesai. Dan tabel ini, wah, ini nunjukin hasil akhirnya dengan sangat brilian. Coba lihat. Jumlah yang harus dibayar dari yang tadinya hampir 33 juta, sekarang jadi 0, kosong. Bahkan lebih dari itu, karena si wajib pajak udah sempat bayar sekitar 600.000, saldo akhirnya jadi negatif. Artinya apa? Wajib pajak malah berhak dapat pengembalian dana. Luar biasa ya, dari utang jadi piutang. Jadi apa dong artinya semua ini? Dokumen ini tuh lebih dari sekedar selembar kertas loh. Ini adalah bukti nyata kalau sistem itu punya mekanisme untuk mengoreksi dirinya sendiri. Dan yang terpenting, ada sistem yang bekerja untuk melindungi hak kita sebagai wajib pajak. Dan ada satu detail modern yang menarik banget. Lihat kode QR ini? Ini bukan sekedar hiasan ya. Ini adalah tanda tangan elektronik yang dienkripsi. Anda bisa pindai ini untuk memverifikasi keaslian dokumen secara online. Ini adalah cara modern untuk mencegah pemalsuan sekaligus membangun kepercayaan di era digital. Keren kan? Oke, jadi apa aja yang bisa kita petik dari pembahasan kita hari ini? Pertama, kita jadi tahu kalau birokrasi itu bisa loh memperbaiki kesalahannya sendiri lewat proses yang jelas dan berdasar hukum. Kedua, kita lihat juga gimana teknologi kayak QR Code ini dipakai buat menjamin keaslian dan membangun kepercayaan. Dan yang terpenting, kita belajar bahwa masalah yang kelihatannya rumit banget pun bisa punya penyelesaian yang resmi dan tuntas. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan.
Setelah tahu ada proses seperti ini, gimana caranya pemahaman ini bisa bikin kita jadi lebih berdaya, lebih siap, dan lebih berani waktu harus berhadapan dengan sistem-sistem yang kelihatannya kompleks? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita pikirkan bersama.